Shalom saudara, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa juga harapan saya bagi semua saudara yang mendengarkan renungan pagi ini, dimanapun saudara berada, bahwa doa saya semua saudara dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh sukacita saudara hari ini diberkati oleh Tuhan. Itulah doa saya untuk saudara, Tuhan memberkati saudara. Kita bersyukur, kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan pagi ini. Tentu dengan berkat-berkat Tuhan yang baru juga yang bisa kita nikmati di sepanjang hari ini. Namun sebelum kita menikmati semua itu, mari kita merendahkan diri terlebih dahulu. Mari saudara kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa kami mengucap syukur untuk kebaikan juga kasih Tuhan yang sudah menyertai dan memimpin hidup kami sepanjang malam. Juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini, saya siapkan satu bagian dari ayat firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-18 saudara. Demikian bunyi firman Tuhan bagi kita. Saya akan bacakan. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan dan dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikian jauh pembacaan ini saudara bagi kita pagi ini. Topik renungan kita pagi ini saudaraku, mengasihi itu dengan perbuatan, bukan hanya dengan perkataan. Mari kita buka hati supaya Tuhan memberkati kita dengan renungan pagi ini. Dikisahkan saudaraku bahwa ada satu keluarga yang sedang bepergian mengunjungi keluarga mereka di luar kota, dan mereka menumpang kendaraan sewaan atau mobil sewaan di rental saudara. Ketika mereka dalam perjalanan, tiba-tiba mobil yang mereka tumpang itu mengalami kerusakan saudara. Mengalami kerusakan karena mobil itu menabrak lubang besar yang menganga di tengah jalan. Maklum karena mereka memang jarang ke sana, mereka tidak tahu kondisi jalan, akhirnya supir itu pun terjebak dengan lubang itu membuat mobil mereka rusak. Ketika mobil mereka rusak di tengah jalan, hal itu membuat kendaraan-kendaraan menjadi macet. Terjadi kemacetan yang panjang dan situasi menjadi sangat kacau pada saat itu saudara. Sementara keluarga ini berusaha untuk mencari jalan keluar dari persoalan itu, ada seorang petugas polisi lalu lintas yang menawarkan supaya keluarga ini dan anak-anak mereka diantarkan ke sebuah rumah makan yang tidak jauh dari tempat itu. Lalu mereka dibawa ke sana. Ketika mereka sampai di sana, mereka hanya duduk saja di tenda yang dipasang di depan rumah makan atau di depan restoran tersebut. Mereka tidak masuk ke dalam restoran itu karena mereka merasa bahwa mereka tidak mempunyai biaya yang cukup untuk biaya atau makan ataupun masuk di restoran itu. Akhirnya mereka hanya di depan restoran yang ada tendanya. Sementara mereka di situ saudara, mereka berbincang-bincang satu dengan lain. Ternyata tanpa terasa hari sudah sore. Anak mereka mulai meminta makan malam. Mereka sudah mulai lapar. Tetapi karena keadaan dan situasi yang seperti itu, mereka mengatakan kepada anaknya supaya mereka bersabar. Nanti mereka akan segera tiba di tempat tujuan dan di sana mereka akan memuaskan rasa laparnya dengan makan sekenyangnya. Itulah kondisi mereka pada saat itu. Keluarga ini keluarga yang sangat sederhana. Tetapi walaupun mereka keluarga yang sederhana saudara, mereka keluarga yang setia kepada Tuhan. Mereka memberi diri mereka melayani Tuhan dengan cara melayani orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Sehingga pada saat itu mereka berdoa supaya Tuhan menolong mereka dalam menghadapi situasi itu, supaya mereka bisa keluar dari kondisi yang sulit itu, dan mereka bisa menikmati pertolongan Tuhan tentunya. Dan puji Tuhan saudaraku, sementara mereka sedang asik duduk, berbincang-bincang dengan anak-anak mereka, tiba-tiba saudara, ada seorang pria yang mendekati mereka.
Pria ini sambil membawa beberapa kantong yang berisi penuh dengan makanan. Lalu diberikan kepada keluarga ini. Keluarga ini pun kaget. Dan mereka tidak bisa berkata apa-apa. Lalu pria ini mengatakan, saya memberikan makanan ini kepada saudara karena Allah meminta saya untuk memberikannya kepada kalian di tempat ini, katanya. Allah lah yang menyuruh saya untuk memberikan makanan ini kepada kalian di tempat ini. Betapa kagetnya keluarga ini. Dan betapa bersukacitanya anak-anak mereka. Dan betapa penuh hati mereka dengan syukur pada saat itu. Karena dua mereka dijawab Tuhan. Dalam satu pergumulan, mereka ditolong Tuhan pada saat itu. Setelah memberikan makanan itu kepada keluarga tersebut, pria itu pun segera berlalu dari hadapan mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini hanya sebuah kisah bagi kita pagi ini. Saya tidak tahu bagaimana kondisi kehidupan kita. Apakah kita adalah orang yang membutuhkan uluran tangan Tuhan? Ataukah kita orang-orang yang dipakai menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk juga menjadi solusi bagi pergumulan orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan? Mari saudaraku, tentu kita perlu merenung bagaimana kita melihat bahwa kondisi dan keadaan sulit yang kita hadapi, terkadang itu diizinkan Tuhan supaya kita bisa melihat tangan Tuhan terulur membantu kita, menopang kita, menolong kita, mengeluarkan kita keluar dari kesulitan itu. Atau juga Tuhan bisa mengizinkan keadaan sulit bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita, supaya hati kita benar-benar boleh peka kepada suara Tuhan. Dan tangan kita bisa dipakai Tuhan untuk menjadi alat Tuhan menjawab atau menjadi solusi atas pergumulan-pergumulan orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat renungan ini kita diajar Tuhan seperti itu. Kita perlu sadar bahwa akan selalu ada orang-orang membutuhkan uluran tangan kita di sekeliling kita. Saya perlu menyampaikan ini kepada kita, supaya kalau kita diberkati oleh Tuhan, jangan pernah berpikir bahwa berkat Tuhan yang kita terima itu hanya diberikan Tuhan bagi kita saja. Tetapi kita perlu sadar bahwa sesungguhnya Tuhan berbelas kasihan memberkati kehidupan saya dan saudara, supaya lewat kehidupan saya dan saudara yang telah menerima berkat, hati kita juga penuh dengan belas kasihan untuk terulur seperti tangan Tuhan sudah memberkati kita menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Ini yang penting bagi kita saat ini. Akan selalu ada orang membutuhkan uluran tangan kita. Apakah mereka orang yang kita kenal? Apakah mereka orang yang tidak kita kenal? Tuhan sengaja menempatkan mereka juga di sekeliling kita. Apakah mereka orang-orang yang dekat dengan kita, keluarga kita, tetangga kita? Ataukah orang-orang yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kita? Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang pasti bahwa selama kita hidup di dunia ini, Tuhan telah mempersiapkan kita untuk menjadi tangan-tangan Allah yang siap dipakai oleh Tuhan tentunya untuk menggenapi kehendak dan rencana Tuhan bagi orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan Tuhan lakukan itu lewat kehidupan kita kepada mereka. Itu yang kita syukuri pada saat ini, saudara. Kalau kita menerima kebenaran ini, ya, firman Tuhan pagi ini berbicara kepada kita, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Tuhan mengasihi kita tidak hanya dengan kata-kata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu tidak hanya sekedar kata-kata, tetapi ketika ungkapan itu diungkapkan, Yesus menggenapi dalam dirinya. Yesus datang ke dalam dunia ini, perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam dirinya. Dia boleh mati bagi kita,
memberi yang terbaik bagi hidup saya dan saudara, mempersembahkan seluruh kehidupannya demi untuk menolong kita menjawab persoalan kehidupan kita. Itu bukti nyata dari perkataan ini. Mari mengasihi bukan hanya dengan perkataan lidah, tetapi dengan perbuatan nyata. Tuhan mengetuk hati kita saat ini, saudaraku. Mari kita membuka mata untuk melihat sekeliling kita apa yang Tuhan lihat di sana. Yaitu ada orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan uluran tangan Tuhan. Tentu itu ya Tuhan akan nyatakan lewat kehidupan kita yang bisa merespon, melihat apa yang Tuhan lihat di sekeliling kita itu. Juga kita membuka telinga kita untuk mau mendengar seruan mereka seperti Tuhan mendengarkannya. Itu yang menarik bagi kita. Karena saudaraku yang dikasihi Tuhan, wujud kasih yang diharapkan oleh Tuhan dari setiap kita anak-anaknya adalah mengasihi itu bukan hanya dengan ngomong doang. Tetapi mengasihi itu perlu bukti, perlu aksi, perlu perbuatan nyata. Mari saudaraku, kalau kita benar-benar mau mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, kita harus mau juga memberi hidup kita untuk dipakai Tuhan, menjadi alat Tuhan. Paling tidak saudaraku, menjadi solusi dan menjadi jawab untuk pergumulan orang-orang yang ada di sekeliling kita, saudara. Inilah yang saya bagikan pada pagi hari ini. Kiranya renungan sederhana ini bisa mengetuk hati saudara dimanapun. Lihatlah sekelilingmu, ada banyak orang-orang yang membutuhkan uluran tangan Tuhan. Ketika Tuhan mengetuk hatimu, jangan mengeraskan hati. Jangan menggenggam tanganmu. Buka tanganmu, ulurkan tanganmu. Biarkan tangan kita dipakai Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan membantu orang-orang di sekeliling kita. Ketika engkau benar diberkati Tuhan, jadikan hidupmu menjadi saluran berkat. Itu yang perlu. Dan kalau memang kita yang sedang dalam keadaan sulit saat ini, mari berdoa kepada Tuhan. Mohonkan kepada Tuhan, pertolongan Tuhan kiranya ada atas saudara, lewat orang-orang yang tentunya dipakai Tuhan, bisa membantu kita, menolong kita bisa keluar dari pergumulan kehidupan yang kita alami hari ini. Semua itu berasal dari Tuhan. Mari kita buka hati supaya Tuhan bekerja di dalam atau melalui hidup kita, supaya kita benar-benar bisa melihat kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang penuh kasih, mengerti dan dapat menolong kehidupan kita hari ini. Kita berdoa, saudara. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu yang menyapa kami pagi ini. Lewat renungan ini kami boleh sadar bahwa sungguh-sungguh Tuhan mengajari kami supaya kami mengasihi bukan hanya dengan perkataan mulut kami, tetapi dengan perbuatan kami, di mana Tuhan memakai hidup kami menjadi solusi bagi pergumulan orang-orang di sekeliling kami. Dan Tuhan Yesus, kalaulah kami juga yang sedang mendengarkan renungan ini adalah orang-orang yang membutuhkan uluran tangan Tuhan, berkatilah semuanya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka dan berkati hidup mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang putus asa beri harapan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang berduka dihiburkan Tuhan. Hamba mau berdoa tetap untuk jemaat Tuhan, umat Tuhan dimanapun saat ini mendengarkan renungan ini, yang dalam kondisi sakit, Tuhan yang baik jamah mereka, pulihkan, sembuhkan mereka semua dalam nama Tuhan Yesus. Yang mencari pekerjaan hari ini Tuhan berkati. Yang mengharapkan jodoh juga diberkati oleh Tuhan. Yang mengharapkan keturunan, Tuhan berkati buah kandungan mereka. Jawablah kerinduan hati mereka, penuhkan sukacita mereka Tuhan. Hamba doakan juga untuk anak-anak kami semua yang dalam pergumulan pendidikan. Di masa pandemik ini Tuhan berikan mereka tetap semangat belajar yang baik. Juga anak-anak-Mu yang sedang bersukacita karena berulang tahun, Tuhan juga memberkati hidup mereka hari ini. Penuhkan sukacita mereka dan ajar mereka bersyukur, karena itu anugerah Tuhan dalam hidup mereka. Ada begitu banyak juga umat Tuhan pagi ini yang sedang mengharapkan pertolongan Tuhan karena beban hidup yang berat, persoalan kehidupan yang sulit, bahkan oleh kuasa setan, terbelenggu oleh kuasa setan dan kuasa gelap, dimanapun mereka berada. Ketika mereka mendengarkan doa ini, izinkan hamba mohon kepadamu dalam nama Tuhan, biarlah mereka dijamah Tuhan, ditolong Tuhan, dilepaskan, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi di hari ini, saya mau tetap berkata,
Tetap semangat saudaraku. Jadi kuat dalam Tuhan. Bersuka cita senantiasa dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Itu pasti dikehendaki Tuhan dari hidup saudara hari ini. Dan kalau saudara mempunyai beban pergumulan hidup yang berat, dan memang saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara itu. Ada layanan doa kami sisipkan di sana. Hubungi kami siap berdoa untuk saudara. Itu komitmen kami. Kalau saudara mengharapkan bahwa renungan ini ada selalu tiap hari di hadapan saudara, dukung kami dalam pengembangannya saudara. Supaya kami semangat melakukannya dengan selalu mau membagikan renungan ini kepada sebanyak mungkin orang. Supaya semakin banyak orang menonton saudaraku. Itulah penyemangat kami. Berikan komentar yang baik di link YouTube kami. Like, juga subscribe bagi saudara yang belum melakukannya. Itu harapan kami. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta di GKP Jemaat Khusus Warisan Medan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain. Tuhan kiranya memberkati hidup saudara di sepanjang hari ini. Shalom.